Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, man la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah, bersyukur kita pada Allah Qadir Rabbul Jalil dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Di subuh ini Allah masih menghidupkan kita semua, memberikan kita izin untuk menghirup udara Allah yang segar. Allah gerakkan hati dan langkah kaki kita ke rumah Allah ini. Padahal pada waktu yang sama dan detik ini ada orang yang bernafas itu mesti menggunakan alat. Ada orang yang sekarang ini dinikmatinya tidur yang pulas. Ada orang hari ini mungkin melaksanakan aktivitas yang lain, tapi dengan izin Allah, Allah gerakkan kita datang ke rumah Allah ini, kita ruku, sujud di hadapan Allah. Semoga ini pertanda bahwa Allah masih sayang pada kita semua, dan mudah-mudahan Allah istiqamahkan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai dalam satu riwayat ketika Rasul mengajukan satu pertanyaan, wahai sahabatku, tahukah kamu siapa orang yang paling abkhal? Man huwa abkhal? Siapa dia yang paling bakhil? Sahabat berdebat. Ada yang mengatakan orang kaya raya tak mau berinfak, orang yang kaya raya tak mau bersedekah, tidak mau berwakaf. Kata Rasul, tidak. Bukan itu orang yang paling. Kalimatnya paling, bukan hanya bakhil ya. Orang yang paling abkhal, paling bakhil. Lalu kata Rasul, orang yang paling bakhil itu orang yang ketika disebut namaku, disebut Muhammad Rasulullah, diam dia. Tak dijawabnya nama Rasulullah itu dengan salawat pada Rasulullah. Dan itu disebut Rasul bukan orang yang bakhil, tetapi paling bakhil. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu kebalikan. Orang yang sebenarnya begitu ada nama Rasul dibalasnya dengan salawat, atau bahkan dia sendiri yang membanyakkan salawatnya, itu orang yang paling dermawan, orang yang berbagi dan mendoakan kekasih Allah Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga lisan kita Bapak Ibu, lisan dan hati kita satu arah, mencintai, mahabbah pada Rasul, dan menguatkan lisan kita membanyakkan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah, mari sebelum kita mulai kajian ini kita baca surah Al-Fatihah. Semoga hidayah yang Allah berikan pada kita semua Allah hunjamkan dalam-dalam. Saudara-saudara kita yang hari ini belum juga ruku, belum juga sujud di hadapan Allah, umurnya boleh jadi sudah senja, yang kita kenal bahkan tak kita kenal. Mudah-mudahan melalui majelis yang mulai ini Allah titipkan hidayah pada hati mereka. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, dan yang sehat dan punya hajat Allah qabul hajatnya. Ala hadhihi niyyah as-salihah kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah, pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu mengulang-ulang kaji. Yang kaji ini sebenarnya adalah titik dan inti daripada agama kita. Apa itu? Yakin. Yakin. Yakin ini pun sudah jadi bahasa Indonesia.
tak yakin awak ya kan. Nah, jadi bahasa Indonesia sudah yakin. Namun sebenarnya inti dari kita beramal, beribadah, bertauhid pada Allah, intinya ya yakin. Kalau tak yakin tak jadi. Apapun itu, maka intinya yakin. Nah, maka Allah tegaskan itu pada surah Hijr itu. Wa'bud rabbak. Sembahlah Tuhanmu, sembahlah Tuhanmu, mengabdilah pada Tuhanmu, bertauhidlah, beramallah pada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin. Itu kalimat yang paling jelas. Sampai kapan itu? Ya'tiyakal yaqin, sampai datang padamu keyakinan, sampai yakin engkau. Walaupun para ulama menafsirkan makna yakin pada surah Al-Hijr itu, yakin itu maknanya maut, sampai mati. Begitu. Mengabdilah, beribadahlah, tunduklah pada Allah sampai datang kematian. Itu para mufassir menjelaskan itu. Tapi makna sebelum secara teksnya yang mau kita pahami adalah Allah ingin menyebutkan bahwa beribadah, tunduk pada Allah itu intinya adalah sampai betul-betul total ya yakin. Kalau Bapak Ibu kita dengan pekerjaan pun tak yakin, kita tak jadi. Duniawi saja, kalau seandainya seseorang itu tak yakin dengan apa yang dia lakukan dan akan berhasil, itu tak jadi. Nah, maka sama peristiwa semua yang terjadi dalam Al-Quran, cerita-cerita dalam Al-Quran, kisah-kisah dalam Quran, itu untuk meyakinkan kita, untuk menumbuhkan betul-betul Allah itu ada dan berkuasa full atas segala sesuatu. Maka para ulama memilah ada 3 level itu yang namanya yakin. Ada namanya ilmul yakin. Ini tahap awal, ilmul yakin. Naik lagi ada namanya ainul yakin. Kalau dia terus naik lagi, terus makin mantap, namanya haqqul yakin. Ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Nah, kita nanti lihat di mana level kita. Ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Mengapa para ulama buat ini klasifikasi untuk melihat supaya supaya kita bisa terus mujahadah sampai terus meningkatkan sampai pada haqqul yakin, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Nah, ilmul yakin itu adalah informasi keyakinan kita terhadap sesuatu, wabil khusus Allah ini, yang beserta dalil. Kita sholat Bapak Ibu, karena ada dalil. Kalau tak ada dalil mana kita sholat? Aqimus sholah, atuz zakah. Ada perintah Allah secara teks jelas, perintahnya itu dirikan sholat. Datang puasa, kutiba alaikumus syiyam, ada kewajiban puasa. Jelas dalam Al-Quran dan hadis cerita perintah itu. Sama juga misalnya ketika Allah menyebut orang yang berinfak, orang yang bersedekah dilipat gandakan Allah. Kama sali habbah, seperti satu buah biji, 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. Itu kan cerita Allah. Lalu kalau ingin dikalikan berarti 700 kali lipat. Ada orang berinfak, bersedekah 1 juta. Janji Allah tuh 700 kali lipat. 1 juta berarti jadi 700 juta. Begitu janji Allah ini. Sama juga orang yang misal menderma, berbagi, itu disebutkan banyak dalam Quran dan hadis. Nah, yang disebutkan oleh Allah dan Rasul dalam hadisnya itu kita tahu itu. Nah, ketika dia tahu, ada 2 ini, ada yang melakukannya, ada yang tidak. Yang melakukan itu dia masih pada level ilmul yakin, tahu dia nampaknya kalau berinfak ini dimudahkan Allah ini. Kalau kita rajin silaturahim dipanjangkan Allah. Itu semua tahu.
Itu yang disebut dengan ilim. Ilim itu pengetahuan tentang yakin. Cukup tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang tak tahu salat subuh di masjid ini khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Dulu banyak itu Bapak Ibu di di pinggir jalan dibuat itu. Ayo salat subuh ke masjid. Karena salat subuh di masjid itu 2 rakaat itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Tiap hari orang lewat dan dibacanya, tapi tak ke masjid juga dia. Nah, artinya secara ilim dia tahu. Secara ilmu dia tahu informasi itu dari Al-Quran dan hadis. Bahwa orang yang sholat subuh di masjid dimuliakan Allah, diberkahkan. Bahkan satu harian aktivitasnya itu tak ada artinya. Karena yang dia lakukan 2 rakaat itu lebih baik dari dunia yang dia tempati dan seisi dunia yang dia cari. Dia jadi pengusaha, dapat keuntungan dan sebagainya. Itu lebih baik 2 rakaat. Tahukah orang tentang itu? Tahu. Cuman datangkah dia ke masjid? Tidak juga. Nah, kalau begitu berhentilah yang disebut tadi yakinnya pada level yang sangat awam, ilim saja. Dia hanya cukup tahu. Oh, ini dari Allah ini. Ini seperti ini, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau ini levelnya dia hanya ilim, lihat dalil seperti ini, seperti ini, seperti ini, seterusnya. Lalu kalau ada orang mengamalkannya, tunduk patuh, dia jalankan semua yang Allah minta tadi, dan dia sudah merasakan betapa nikmatnya dia beramal, dia akan sudah mulai naik dari ilmul yakin menjadi ainul yakin. Ini kita nih, kalau ada orang cerita nikmat sholat itu hanya bisa yang cerita itu Bapak Ibu, itu orang yang sholat. Memang nikmat betul bangun malam tahajud. Itu hanya orang tahajud yang bisa cerita. Jadi ilmu tasawuf itu salah satu dimensi rasa Bapak Ibu. Maka ada ilustrasi yang menarik. Kalau ada orang menceritakan enaknya teh manis, tapi tak pernah dia minum teh manis, itu tak ada itu. Memang enak kali teh manis kawan tuh. Udah pernah Bapak coba? Tak pernah itu. Kata orang tuh gitu katanya. Itu kata orang tuh tak ada cerita. Itu kata di di kedai tempat minum Masjid Bumi Asri itu paten kopinya kan. Paten kopinya kan. Pernah awak minum di situ? Enggak, kata jamaah itu paten katanya. Asal pulang awak setengah hari itu enak aja. Itu masih belum dialaminya. Itu masih informasi masih ilmu yakin. Masih katanya begitu. Tapi kalau dia sudah cicipi sudah sholat, dia bersedekah, dijalankannya itu, dan terasa mulai sudah kenikmatan, itu namanya ain. Ain itu mata, Bapak. Ainun itu mata. Ain itu maknanya dia rasakan sendiri, dia nampak sendiri. Tak bisa lagi, bukan kata orang lagi, bukan cakap lagi, tidak, tapi dirasakan, nampak saya. Kira-kira dirasakannya betapa nikmatnya lama-lama berdialog dengan Allah sampai ada yang meneteskan air mata itu pada ain. Maka kalau ingin kita ilustrasikan Bapak Ibu, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin nih, ya saya ilustrasikan begini. Ini kira-kira informasinya ini untuk mendekatkan fahamin. Ini sama dengan informasi kira-kira pengajian kita subuh nih. Kalau seandainya diumumkan di masjid, Bapak Ibu semalam ini, Bapak Ibu besok subuh Ahad ada pengajian di Masjid Bumi Asri. Ini orang kompleks semua, diumumkan. Ba'da subuh pengajian. Waktu diumumkan, kalau seandainya keliling ini didengar orang, itu dia yang mendengar itu masih ilmu yakin. Hanya besok subuh ada pengajian di Masjid Bumi Asri ba'da subuh. Udah. Kalau dia tak berangkat ke sini, berhentilah keyakinannya pada ilmu yakin. Tapi ada orang yang mendengar,
Penasaran dia, betul tidak mengaji di masjid pagi? Betul tidak? Dia pun keluar dari rumah, datang dia ke depan, keliling naik kereta. Tak masuk, tapi lewat aja dari masjid kita ini. Lewat dia, begitu lewat dilihatnya banyak mobil, banyak kereta, banyak orang kumpul. Oh, betul mengaji rupanya kan? Itu ainul yakin. Ini hanya faham mendekati saja, Bu. Ain itu nampaknya orang, oh banyak orang di masjid, banyak mobil, oh berarti mengaji. Nah, saya ingin katakan Bapak Ibu, ilmul yakin, ainul yakin masih mungkin tertipu, masih memungkinkan. Walaupun dia datang, begitu ya, boleh jadi masih kemungkinan ada. Jangan-jangan yang kumpul ini bukan mengaji, udah siapnya mengaji, rapat BKM rupanya. Pak Darwin ini kan rapat, dia aja Rahmat juga rapat misalnya. Rupanya rapat BKM, bukan mengaji. Itu masih ain, maka ainul basir, bukan ainul basir, ainul yakin masih kemungkinan, ada kemungkinan yang lain. Walaupun dia masih udah lewat di depan masjid. Maka yang tertinggi itu adalah hakul yakin. Hakul yakin itu Bapak Ibu, dia hanya bukan lewat. Datang dia, parkir dia, masuk dia ke masjid ini, ikut mengaji dia. Begitu ikut mengaji dia, maka nampaknya lah siapa ustadznya, siapa yang hadir, apa yang dikaji, sampai jam berapa selesai, tahu dia. Kalau itu tidak ada hamal lagi, tidak ada kemungkinan yang lain, memang disaksikannya dengan mata kepalanya, nampaknya jelas, tak ada keraguan, dan dirasakannya dan diikutinya, maka itu levelnya hakul yakin. Bisa kira-kira Bapak Ibu dibedakan sederhana ini ya, ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Maka sama dalam ketauhidan kita pada Allah ini. Boleh jadi pun Bapak Ibu kita ini belum sampai orang-orang makrifah betul. Ya hanya bermain pada ilmul yakin dan ainul yakin kita ini. Dia ibadah, sesekali datang juga dalam hatinya. Apanya manfaatnya aku beribadah ini? Datang juga pertanyaan begitu. Lama lah tunduk, ruku, sujud ini begini-gini juga aku kondisi ini gitu. Tak ada berubah-berubahnya. Angkat tangan lama wak gitu. Cairnya lama juga gitu. Nah, mulai padahal ini belum, kalau pada level itu dia masih ainul, dia sholat juga dia beramal juga, tapi bahwa dia total pada Allah masih ada keraguan. Ini nanti aku sebagai ayah, aku nafkahi, jadinya anak-anakku ini nanti belum total, dia masih dialaminya secara ainun, dia jalani itu, dia kasih nafkah, dia menjadi seorang ayah, tapi tetap ada keraguan pada hatinya. Ini anak-anak nyamannya nanti tidak ya. Ini nanti kalau meninggal bagusnya orang, tetap belum total dia sampai pada level hak tadi. Masih bermain pada ilmul yakin dan ainul yakin. Ini terjadi pada kita Bapak Ibu. Udah lama kita sholat, udah lama. Tapi begitu sholat, tahulah gaya sholat kita pula. Begitu kita sholat, yang tak teringat di luar sholat, di sholat itu ingat awak. Yang lupa kita dalam suatu ingat kita. Lintasan banyak. Ini kan terus upgrade gitu ya, terus diupdate kemampuan keyakinannya pada Allah. Maka dulu Bapak Ibu ada seorang syekh di Kiai Said di satu pesantren di di Jawa itu. Ada berapa guru kita mengutip itu mengatakan begini. Waktu membincangkan dia tentang Allah itu yang membakar. Bukan api. Yang membakar itu kan Allah hakikatnya, bukan api. Itu terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dimasukkan di api unggun itu, berhari-hari, ada yang menyebut 40 hari arba'ina yauman. Pikir orang habislah Nabi Ibrahim, tapi kan perintah begitu, ya nar gitu ya, ya nar wahai api, kuni bardan wasalaman. Perintah Allah itu pada api, kuni,
Jadilah engkau bardan, bardan itu macam es, dingin. Wasalaman, dan selamatkanlah dan selamatlah atas Ibrahim. Dua perintah Allah pada api itu, dingin dan selamatlah atas Ibrahim. Begitu Ibrahim di dalam, Bapak Ibu, orang berpikir sudah hangus terbakar, tapi ternyata Nabi Ibrahim kedinginan di dalam. Kedinginan, macam as yang cukup minus di dalam, menggigil Nabi Ibrahim. Apa maknanya? Bukan api yang membakar, bukan api, tapi Allah. Maka ketika Allah cabut itu, jangan kau panas, jadilah dingin, dingin. Maka yang muhrik membakar itu Allah. Ini melatih ini sampai pada tingkat. Maka Kiai Said ini cerita tadi, begitu dia cerita secara tauhid Allah itu yang membakar, dibawanya muridnya Bapak Ibu ke dapur. Ke dapur. Ke dapur, kalau dulu kan tungku, pakai itu ada Pak kompor. Pakai apa, bara api di tungkunya itu. Yakinkan Allah itu yang membakar, bukan api. Yakin kayak itu. Coba kan dimasukkan Kiai Said tangannya ke dalam api. Tak terbakar kan? Coba kan dulu, Bang. Begitu disebutkan murid itu lari murid. Gurunya pula sampai, murid tak sampai dulu. Murid tak sampai, lari. Tapi Kiai Said waktu itu ingin menunjukkan tauhid, cerita tauhid itu Allah. Kita kan terjebak dengan yang nampak ini, terjebak gitu. Bahwa yang mematikan itu peluru. Maka orang-orang syahid, mujahid itu tak yakin dia di zaman Rasul itu pedang itu membunuh. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Yang memanah melempar itu tak siapa-siapa kecuali hanya Allah. Kita kan ketika kita lihat senjata tajam, mati awak ni kan. Karena dia yakini bahwa senjata itu yang mematikan secara zahirin. Maka dulu bahwa pernah ada seorang ulama di daerah Tanjung Balai, Syekh Ismail Abdul Wahab, seorang pejuang syahid itu ditembak Belanda 7 kali tembakan di penjara Pulau Simardan di sana. 7 kali tembak, tak mati. Bukan dia pakai ajimat besar-besar di pinggangnya, tidak, tak mati. Sampai akhirnya dia minta, saya sholat 2 rakaat dulu baru ditembak, baru mati. Itu bagaimana kekehnya bahwa yang yuhyi wa yumit itu hanya Allah. Menghidupkan, mematikan itu di tangan Allah. Kalau tidak, kata Allah, tidak. Bagaimana orang-orang yang yang barusan ini gempa di Turki itu? Ada yang udah 4 hari di bawah sana, tertimbun, hidup. Kalau logika kita, orang nama runtuhan 10 tingkat mati, itu logika kita itu. Akal kita mengatakan dia mati. Tapi kalau kata Allah tidak. Karena yuhyi wa yumit. Jadi jangan muncul kesombongan. Ada anak-anak muda dilihatnya ada kakek-kakek 70 tahun lewat, alah kalau wak nih gitu. 1 kalender lagi ini gitu. Begitu 1 kalender besok mati anak muda tuh. Ya, tak ada cerita mantan kawan aku terseot-seot mati. Enggak. Karena di tangan Allah yang namanya yuhyi wa yumit. Ada orang tabrakan masuk ke bawah kolong. Ukurannya selesai, lewat, tak kena ban truk itu, hidup. Ini yang kita sebut Bapak Ibu, melatih keyakinan dan tak terjebak dengan material zahirin. Yang namanya senjata, yang apapun itu tetap dia muaranya pada la ilaha illallah. Allah itu kan ya dia sendiri, yang hidup itu pun hanya Allah. Kita ini kan hanya fata morgana ini. Percikan dari Allah hidupkan, bukan kita yang maha hidup. Allah yang maha hidup, tetapi Allah hidupkan, Allah kuatkan, Allah kuasakan, Allah ilmukan, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, maka ketika ainul yakin, disinilah dia berlatih. Mulailah dia merasa. Mulailah dia misalnya sholat, dinikmatinya sholat. Yakin dia, ya Allah, kau jawab permintaan. Maka ainul yakin itu pun Bapak Ibu
Mengapa doa kita dilambatkan Allah? Tak langsung model-model cair aja. Itu melatih keyakinan kita. Kalau modelnya lah kita ini asal diminta jadi, diminta dikasih, belum diminta dikasih, tak terlatih. Hikmahnya Allah menangguhkan doa supaya tahu kita betapa nikmatnya sabar. Ya Allah, dia mau cepat ditangguhkan Allah, sampai akhirnya sudah butuh betul, kritis betul, udah 3 bulan 4 bulan baru kabul doa. Dia pun macam mendapatkan anugerah pemberian yang tak terhingga. Ya Allah, ya Allah, luar biasa Engkau ya Allah. Maka Bapak Ibu, ada satu yang dikutip para masyayikh kita itu. Ada seorang syekh yang dia mau transit di Mesir. Begitu subuhnya dia transit di Mesir, dia singgah di satu masjid menjelang subuh macam tadi. Begitu menjelang subuh jam 4 dia mau istirahat sebentar menjelang subuh. Ini di Mesir, beliau ini imam besar dan banyak penggemar bacaan beliau. Begitu dia singgah mau istirahat, didengarnya ada orang berdoa. Lama sujud berdoa dan minta, ya Allah, ya Allah. Ternyata istrinya mau operasikan dan tak punya uang gitu. Tak punya uang. Lama sujudnya menangis sampai didengar si syekh ini. Lalu tanyanya, apa kebutuhanmu sampai kau menangis sejadi-jadinya lama berdoa? Dia ceritakan, istri saya ini pagi ini akan dioperasi sekian banyak jumlahnya, puluhan juta, dan dia tak punya uang. Lalu kata dia, udah sholatlah kita. Karena si syekh ini adalah masyayikh imam besar dan bacaannya disenangi, lalu turun pengurus masjid, ketemu dengan syekh ini yang transit tadi. Kami minta syekh lah imam di masjid, walaupun dengan ayat-ayat yang pendek, kata pengurus masjid. Akhirnya sholat imam ini, syekh ini yang transit ini. Lalu begitu dia imam, ternyata Bapak Ibu, di samping masjid itu, ini kan bagaimana Allah mendesain ini terjadi. Di samping masjid itu jamaahnya pengusaha yang dia cukup ngefans betul dengan bacaan si syekh ini. Didengarnya, turun dia. Lalu begitu turun Bapak Ibu, di salamnya, ya Syekh, luar biasa, saya bisa ketemu langsung. Selama ini hanya di YouTube saya mendengarkan Syekh menjadi imam dan bacaan Quran. Lalu begitu duduk dia, disampaikannya, Syekh, saya punya hajat. Karena dia pengusaha, dia punya zakat mal. Saya mau memberikan zakat mal pada Syekh. Lalu kata Syekh ini, udah, ada orang tadi yang membutuhkan bantuan. Dia cari, mana si fulan tadi? Dapat, dipanggil, wahai fulan, ini ada orang kaya aghnia mau menzakatkan hartanya dari zakat mal. Begitu disebutkan Bapak Ibu, disebutkan ini berapa jumlahnya. Jumlah yang diinginkan mau dibayar untuk operasi istrinya itu persis dengan sejumlah uang yang mau dizakat malkan oleh si pengusaha. Menangis tiga-tiga orang tuh di situ. Menangis ketiga-tiganya. Bagaimana Allah, kekuatan doa itu dan cara Allah itu terjadi pada saat yang sama dan di waktu yang sama. Ini Bapak Ibu, sampai akhirnya sujud lama yang tadi, yang menangis tadi mengatakan, ya Allah, ana uhibbuk ya Allah, aku mencintaimu ya Allah. Bukan lagi saya, aku mencintaimu ya Allah. Betapa begitu sujudnya yang lama itu diijabah Allah langsung. Nah, maka yang begini-begini Bapak Ibu, itu yakinlah orang yang tadi ini tak ada lagi cerita dan kisah beginilah akan dia alami dan menaikkan peringkatnya dari ainul yakin menjadi hakul yakin. Kalau kita pernah mengalami Bapak Ibu hajat dan keinginan yang mendesak betul, dan ternyata itu dijabah Allah, maka jadikanlah itu poin pijakan kita betapa sayangnya Allah pada kita, dan tak ada syak keraguan sedikit pun dari kita kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini banyak riwayat ya, sampai misalnya cerita Ashabul Kahfi itu mengingatkan kita. 309 tahun mereka tertidur di dalam gua,
lalu mereka keluar. Coba. Lelah, ada yang mengatakan kita tertidur di sini 2 jam, 4 jam, ada yang mengatakan setengah hari. Udahlah, jangan kita berdebat. Keluarlah dulu mencari makanan. Begitu keluar ini, yang perwakilan Ashabul Kahfi terkejut dia. Yang dulunya hutan, ini sudah kota. Apa yang terjadi? Dan itu wajar Bapak Ibu. Kalau ada orang meninggal, ini daerah kita ya, tahun 1700 Pak. Tahun 1700 dia meninggal. Lalu hiduplah dia tahun 2023 nih. Dia pun bingung dia, apa yang terjadi ini kan? Dulu tak ada begini nih kan. Dulu hutan harimau singa mungkin di sini. Sekarang berubah, sama Ashabul Kahfi. Terkejut dia, apa yang terjadi ini? Sampai ke pasar, begitu sampai di pasar, orang banyak mengkerumuni. Datang orang melihat. Sama dengan melihat barang antik orang. Ini orang mana ini gitu. Tak pernah kami lihat ini manusianya ini gitu. Bayangkan kalau sempat ada orang sebetulnya hidup sekarang, jangankan tahun 1700. Orang yang bapak-bapak, orang tua saya yang muda-mudanya tahun 60-an, 70-an, gaya baju pun beda. Ini celana sih lihat tahun 60 70-an itu udah macam rok aja, kembang di bawah ya kan. Pokoknya menyapu jalan aja kerjanya kalau sekarang itu. Kembang di bawah, di atas sempit. Itu apa namanya itu? Baju-baju lawas-lawas zaman dulu itu. Jadi ternyata stylenya begitu, berubah dekadenya. Itu baru tahun 70-an, 60-an. Bagaimana 1700? Terkejut dia. Begitu ditunjukkannya mata uang, mau beli bayar tadi, itu tengok. Wah, ini mata uang di zaman Raja Pulan bin Pulan. Dibawa ke raja mereka, yang raja itu udah soleh saat itu. Lalu dikumpulkan apa kata raja? Wahai umatku, wahai rakyatku, ini pelajaran berharga bagi kita. Ditunjukkan Allah pada kita, kata raja itu. Bahwa bagi Allah itu tak ada yang mustahil. Orang yang ratusan tahun sudah menurut kita mati, dihidupkan Allah balik. Maka ini keyakinan. Begitu mereka pulang balik ke goa, meninggal. Jadi itu meninggal. Setelah masuk goa kembali, lalu meninggal. Tapi poinnya, tak ada sulitnya bagi Allah menghidupkan orang yang bagi Ashabul Kahfi tertidur. Orang mungkin sudah menganggap mati, untuk menghidupkan dan mematikan orang yang sudah tiada dan meninggal. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ada satu riwayat menarik, walaupun agak tak masuk akal, tapi memang ini tidak cerita akal. Sama dengan cerita Isra wal Mi'raj, itu tak dimensi akal. Mana pula kita pun yang hadir ini, kalau seandainya pada zaman Rasul itu terjadi Isra Mi'raj, Rasul sampaikan pada kita dan kita hidup di zaman itu, jangan-jangan kita yang hadir ini pun berbayuk di pihak Abu Jahal, Wak. Jangan pula gaya-gaya, hebat ini mendengar. Iya, jangan-jangan kita pun di pihak Abu Jahal. Maka Rasul pun dalam riwayat begitu turun dia subuhnya itu, dia berada di depan Ka'bah. Bukan tak yakin, tapi takjub. Ya Laila, Haram Aqsa itu 3 bulan Bapak Ibu. Dalam riwayat naik kuda dan naik onta 3 bulan. Ini satu malam naik ke Sidratul Muntaha. Begitu Abu Jahal tahu, dibawa Rasul. Saat itu Bapak Ibu ada tempat bukit, yang bukit itu dijadikan untuk pengumuman penting, hal-hal penting. Dulu kan dipakai di balai desa diketok misalnya orang kumpul. Saat itu naik ke atas bukit diumumkan, penduduk Quraisy, coba dulu dengarkan apa yang dialami Muhammad. Abu Jahal yang mengkampanyekan. Begitu disampaikan Rasulullah, kata Abu Jahal, yakinnya kamu dengan cerita Muhammad? Lalu orang mengatakan Muhammad sudah makin gila. Muhammad makin parah khayalnya. Kalau bahasa kita, menghayal boleh lah, dia jangan parah-parah kali, kira-kira begitu. Ini parah kali, masa dia ceritanya naik Laila. Lalu Bapak Ibu, hanya Abu Bakar saja. Makanan cerita Abu Bakar itu luar biasa. Begitu Abu Jahal datang pada Abu Bakar, hei Abu Bakar, masih yakin kau dengan Muhammad? Kata Abu Bakar, apa yang disebutkan dan keluar dari lisannya Muhammad itu semua siddiq, itu semuanya benar. Maka dalam hadis cerita keyakinan tadi, kalau ditimbang imannya Abu Bakar, Bapak Ibu, dengan kita semua yang miliaran dari dulu, kata Rasul,
tetap lebih berat timbangan imannya Abu Bakar. Mana pula, tak ada pesawat, tak ada listrik, tak ada WA, tak ada pesawat ulang-alik, tak ada. Tapi karena kekuatan hakul yakin, ini adalah kerja Allah dan ini adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bagian terakhir ini untuk sampai pada puncak hakul yakin. Ada seorang ulama dan ini dikutip oleh dari Syekh Junaid. Ada seorang sufi, Bapak Ibu, lagi musafir dia. Begitu musafir, lagi jalan, dia berpapasan dengan rombongan putri raja. Begitu berpapasan dengan putri raja, tersingkap ini tenda yang menandu putri raja. Terlihat oleh si sufi ini wajahnya putri raja. Lalu tertarik sufi dan mengatakan, ya Allah, izinkan aku untuk menikahi putri raja itu. Dikejar, diikutinya sampai ke istana. Kata orang istana pengawal, pergi. Lalu kata, jangan, saya mau meminang putrinya raja. Kata pengawal itu, ini pun orang ini gila juga ini. Seorang gembel ini mau meminang putri raja. Kau bukan bangsawan dan seterusnya. Tidak. Jumpakan aku dengan raja. Hanya itu yang minta. Akhirnya dia masuk, diperbolehkan, ketemu dengan raja. Raja pun ketawa, terbahak-bahak. Kau bukan pangeran, bukan orang bangsawan dan seterusnya. Lalu kata raja itu, mau dengan apa kau bahagiakan anak? Tapi dia ngotot tetap. Allah akan memberikan aku rezeki dan akan memuliakan. Lalu diuji oleh raja, diambil rajalah mangkok. Lalu kata raja itu, jika engkau bisa memenuhkan mangkok ini dengan mutiara, maka bolehlah kau meminang putriku. Apa kata sufi dengan yakin? Boleh Tuan Raja. Diambil mangkok itu, pergi dia. Apa yang dilakukan? Ini kekuatan ikhtiar dan buah keyakinan. Pergi dia ke pinggir laut, bukan dia menyelam ke dasar laut. Yang dilakukan, ya Allah, aku akan berikhtiar supaya datang, ya Allah, mutiara engkau berikan dan aku akan meminang si putri raja. Begitu dibismillahkannya Bapak Ibu, ditimbanya air laut. Ditimbanya, pakai timba. Ditimbanya air laut itu bukan 1 jam, 2 jam, berhari-hari, berminggu-minggu. Bahkan hampir sampai berbulan ditimba terus. Pokoknya tiap hari ditimbanya. Kekuatan ikhtiar dan keyakinannya berbuah, Bapak Ibu. Akhirnya semua hewan yang di dasar laut musyawarah paripurna orang. Bukan musyawarah hanya satu komisi, paripurna. Semua jenis ikan, jenis hewan di laut itu musyawarah. Panggil ketua-ketua, ini gawat ini. Ketua-ketua kumpul dulu ini. Ini gawat ini, kalau tak kita sahut ini permintaan orang di atas nih. Kalau ditimbanya sampai bertahun-tahun, kering air laut ini, mati kita semua di sini. Dia bukan 1 hari, udah berbulan-bulan menimba air ini. Dan yang azam terus. Musyawarahlah seluruh hewan yang ada di dasar laut untuk mencari ikan mutiara, mengantarkan ke daratan. Akhirnya bukan lagi 1 mangkok, berlimpah mutiara itu dibawa dan didapatkan. Sampai akhirnya Bapak Ibu dibawa ini ke depan raja. Raja pun pingsan raja. Karena menurut raja mustahil tiba-tiba melimpah datang mutiara. Pingsan raja dan menurut dia ini mustahil. Ini yang kita sebut Bapak Ibu, keyakinan itu fil qalb. Akal kita akan mengatakan mustahil, tapi keyakinan tidak. Karena dia bersandar pada Allah, bukan pada dirinya. Itu poin. Jika kita meminta pun begitu. Jangan kita minta, kita ukur dengan diri kita. Orang Quraisy mengatakan tak mungkin Muhammad karena mereka ukur berjalan naik kuda. Rasul Isra Mi'raj diperjalankan Allah dengan buruk yang kecepatannya 100 juta lebih cepat dari kecepatan kilat. Buruk itu. Karena barkun itu kilat, buruk itu lebih kencang dari kilat. Dibuat Allah hanya duduk saja. Maka bukan Muhammad yang dilihat, tapi siapa yang memperjalankan Muhammad. Ketika berdoa sama, jangan disandarkan pada diri, tapi sandarkan pada Allah.
Jadi Bapak Ibu berdoa pun sama. Jangan begitu kita berdoa, habis berdoa kita urusi kerja Allah. Jangan. Ya Allah, sehatkanlah Bapak nih ya Allah. Habis berdoa dia baru bertanya dia. Tapi bagaimana cara Allah menyehatkan Bapak nih? Itu tak urusan kita lagi itu. Jangan udah berdoa kita urusi kerja Allah, jangan. Kerja kita total yakin pada Allah, serahkan pada Allah. Sudah. Lalu jangan diurusi bagaimana caranya, jangan. Ini yang pernah kita sebut Bapak Ibu. Ada seorang ibu ketika suaminya stroke di sampingnya. Sampai dia sudah 1 minggu sholat duha di samping suaminya. 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, sampai 12 rakaat. Ternyata suaminya itu bangun dan memanggil mama di mana? Itu rakaat yang ke-12. Apa maknanya? Boleh jadi rakaat kedua, keempat, ke-6 belum full. Bisa tidak sehatnya. Tapi rakaat ke-12 dia total. Ya Allah, kesembuhan di tanganmu dan aku serahkan suamiku padamu ya Allah. Sembuh. Ngomong suami. Ini yang kita sebut ketika bermohon seseorang, ini perlu dengan keyakinan yang hakul yakin. Maka para wali itu begitu terucap dari sana jadi. Kita udah 1000 kali tak jadi. Karena bimbang dan yakin mungkin tidak ya. Mungkin tidak. Mungkin. Kita mungkin terus. Mungkin atau mustahil. Padahal pada Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Full Allah berkuasa atas segala sesuatu. Maka serahkan, hamparkan pada Allah. Maka Allah akan bekerja dengan kekuasaan dan semua dengan kemurahan Allah. Bapak yang dimuliakan Allah. Jika ini dilatih ilmu yakin, ainul yakin, mudah-mudahan ini mujahadah sampailah seseorang itu hakul yakin pada Allah. Sampai dia katakan, ya Allah, jika kau cabut nyawaku hari ini, aku siap ya Allah. Begitu. Kita sekarang Bapak Ibu, kita sendiri bertanya, ya Allah, kalau kau cabut janganlah sekarang ya Allah ya kan. Ditawarnya pula Allah lagi, janganlah ya Allah ya, agak-agak lama sedikit gitu. Padahal tidak, tak kuasa kita. Ini kan begitu gitu. Ini kan nisbin. Seolah-olah kita ini, kalau aku tengok badanku ini masih sehat lagi nih. Kita ukur dengan kita. Padahal di tangannya. Maka salah bentuk keyakinan itu ya Allah, karena semuanya di tanganmu ya Allah. Ya Allah, kapanpun kau panggil aku ikhlas ya Allah. Dan terimalah aku dengan datang padamu dengan hati yang bersih, hati yang qalbun salim. Itu salah satu Bapak Ibu. Jadi kalau di mobil Bapak Ibu lagi nyetir sendiri, sesekali tanya juga, kalau kau panggil ini ya Allah gitu, jangan kata nantilah ya Allah, nanti ya agak lama sedikit. Itu kalau itu masih panjang lagi, ditawar-tawarnya Allah. Padahal kalau seandainya kata hari ini, karena betapa lemahnya kita, jangankan aset kita apapun, roh yang ada dalam diri kita pun di luar kendali kita. Di luar kendali kita. Tak ada. Di luar kendali. Tadi malam lagi bapak tu azan. Hari ini meninggal. Iya. Agak sesak dan lewat terus. Jadi mudah sekali. Maka tak ada kalimat hakul yakin hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, mengabdilah pada Allah sampai datang keyakinan hakul yakin dan sampai datang kematian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu hati kita semuanya dibimbing oleh Allah. Dan ini semuanya dengan satu kata dalam tasawuf. Kemampuan, keikhlasan, riyadhah dan mujahadah. Tak ada cerita. Ini cakap ini. Ini cerita, saya pun sama ini. Ini teori Bapak Ibu. Teori yang kita cakapkan ini. Masih ilmu yakin. Kapan ini sampai jadi, itu riyadhah kita masing-masing dan mujahadah kita. Allah sudah janji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapapun yang betul-betul sungguh-sungguh ingin datang padaku, lanahdiyannahum subulana. Kami pasti dan pasti akan menunjukkan banyak jalan, bukan satu jalan, banyak jalan padanya untuk makin-makin dekat padaku. Kalau ada orang datang pada Allah berjalan, Allah berlari. Bayangkan itu. Kalau kita berlari, Allah terbang. Kira-kira begitu isyarat.
Semakin dia cepat, Allah lebih cepat datang padanya, memberikan ma'rifah pada hati-hati kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf, no question, tidak ada pertanyaan, karena ada mau mengantar adik mau menikah. Mohon maaf, jam 8 ini ke arah Tembung sana. Satu pula ini kau sempat satu saja. Nah, iya Pak. Pardon. Iya. Baik, Bapak Ibu begini. Dan ini awalan wa akhiran ini, Pak. Awalan wa akhiran ini, awalan terakhir. Bapak Ibu begini, salah satu ya, ini tadi saya sebutkan mujahadah. Tapi yang paling kekeh itu adalah jangan lupa doa. Maka Rasul punya doa, Allahumma ja'al qalban yubashiru lana. Ya Allah, jadikan hatiku hati yang betul-betul yakin, yubashir, yang tembus padamu. Jadi Rasul pun punya doa itu. Mintalah pada Allah supaya hatinya yakin, shadiqan, yubashir, yang itu tembus pada Allah. Mubasyarah. Jadi ini syarat dia mujahadah, tapi dikuatkan juga dia bermohon pada Allah. Allah kuatkan mubasyarah hatinya pada Allah. Maka nanti Bapak Ibu, ini lagi ada lanjutan ini. Maka ada ulama menyebutkan ainul yakin itu orang-orang yang sampai yakinnya total, dia akan Allah berikan ainul basirah. Kalau basorun ini nampak ini basor, tapi kalau pandangan mata hati ini yang tembus namanya basirah. Dan itu tak dibuat-buat, jangan dipejam-pejamkan mata, itu dihayal-hayal, tidak, datang Allah kasih. Tapi buah dari yakin, mujahadah. Lalu dia minta, ya Allah, sama Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma jal qalban yaqinan shadiqa, jadikan hatiku yakin, shadiq, yubashir, tembus padamu. Karena apa yang kita mujahadahkan akan sangat kuat begitu dia minta, ketemu antara mujahadahnya dan pemberian Allah padanya. Kira-kira begitu, Pak. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wahai Zat yang membolak-balikkan hati kami, isi hati kami ya Allah dengan sifat-sifat mahmudah, dengan keyakinan yang tembus padamu ya Rabb. Isi hati kami dengan kesabaran dan tawakal. Isi hati kami ya Allah dengan berhusnuzan padamu ya Rabb. Allahumma ya Allah, bersihkan hati kami dari berbagai penyakit yang cukup banyak dalam hati kami. Amarah kami, suuzon kami, riya, ujub, sum'ah, hasad kami, bahkan kesombongan yang ada dalam hati kami yang terkadang kami sadar atau tak sadar ternyata sombong padamu dan pada hamba-hambamu ya Rabb. Ya Allah, jadikan hati kami qalbun salim, hati yang selamat, dan qalbun salim inilah yang akan datang padamu nantinya ya Rabb. Hati yang betul-betul bening, hati yang betul-betul jernih, putih dan tulus datang padamu ya Rabb. Ya Allah, kuatkan hati kami untuk membersihkan hati kami dan memberikan rahmat-Mu pada kami ya Allah, untuk ketemu dan bisa liqa dengan kekasih-Mu Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, berkahi ilmu dan amal kami, berkahi rezeki dan keluarga kami, berkahi segala apa yang kami miliki ya Rahim, agar kiranya hanya tertuju padamu dan mengharapkan ridha-Mu ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna